Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Ketika mereka memakai mesin ilahi dan terang ilahi, kita menemukan bahwa mereka memiliki masalah yang sama. Apakah Kristus memiliki kebodohan? Apakah dia memiliki celah, malu, atau aib? Apakah cukup Tuhan menyuruh seseorang untuk tidak berbuat dosa lagi, lalu orang itu pergi dan tidak pernah berbuat dosa lagi? Atau Kristus akan memberinya perlengkapan? Mereka tidak berniat untuk melempari pezina sebanyak mereka ingin melempari Kristus. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Sejauh ini kita telah mencapai pasal 8 dalam pelajaran kita tentang Injil Yohanes, dan kita akan mengambil dari ayat 1 sampai 12. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Ayat. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Selamat datang. Juga para pemirsa yang telah bergabung di studio, selamat datang. Tuhan memberkati Anda. Saudara Yosef, kita akan mulai membaca dari ayat 1 sampai 12, pasal ke-8. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Lalu jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara Yosef, kejadian ini sangat terkenal. Tetapi marilah kita berbicara tentang motivasi orang-orang Yahudi ketika mereka datang dengan wanita ini kepada Yesus. Apa motivasi mereka? Ayat-ayat ini menjelaskan motivasi mereka. Maka kitab suci berkata mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Mereka pikir mereka dapat membuat konflik antara dia dan terhadap Musa. Mereka tidak tahu bahwa Yesus yang ada di antara mereka bukanlah hanya seorang nabi seperti Musa. Dia tidak seperti Musa, dia sendiri adalah pembuat hukum yang memberikan pada Musa hukum ini. Lalu bagaimana akan ada permusuhan antara dia dan Musa? Bagaimana mereka bisa menemukan konflik di antara mereka? Secara lahiriah, mereka berusaha untuk mematuhi hukum. Ya. Hukum Musa memerintahkan melempari wanita seperti itu dengan batu. Ya. Tetapi pada kenyataannya mereka melanggar hukum dalam situasi ini. Ya. Bagaimana mereka melakukannya? Kenyataannya pertama, mereka hanya membawa perempuan tapi tidak membawa pria itu. Padahal mereka mengatakan bahwa dia tertangkap basah melakukan perzinahan.
Jika dia tertangkap basah, lalu di mana perempuan itu? Jelas bahwa tujuan mereka bukanlah untuk mematuhi hukum. Mereka tidak bermaksud untuk merajam pezina sekuat mereka ingin merajam Kristus, sehingga jika mereka dapat menemukan kesalahan dari Kristus, mereka akan bisa melempari dia dengan batu. Dan ketika kita mencapai akhir pasal ini, kita akan menemukan bahwa mereka yang gagal merajam wanita itu ingin merajam Tuhan Yesus Kristus sendiri di akhir pasal. Tuhan Yesus, segala kemuliaan baginya, membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Apa yang dia tulis? Faktanya para cendekia butuh banyak penjelasan. Ada yang mengatakan 2 kali bungkuk, 2 kali menulis, mewakili keturunan ganda dan penulisan ganda Kristus. Pertama kali adalah ketika dia membungkuk turun dari kemuliaan kepada buayan dan tinggal di antara kita. Berapa banyak orang lumpuh yang disembuhkan dan dia masih menyembuhkan dan membangkitkan orang mati seperti yang dia lakukan masa lalu. Kemudian dia disalib untuk membungkuk lagi sekali lagi. Dan ketika dia digantung di kayu salib, cerita yang indah bahwa kekasih saya memberitahu tentang waktu penyaliban yang mengerikan. Namun ada pula yang mengartikan sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa ketika dia membungkuk untuk pertama kalinya, dia menuliskan nama mereka. Berdasarkan sebuah ayat yang disebutkan dalam Yeremia 17 ayat 13, orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan dari negeri. Kemudian dia membungkuk lagi dan menurut Mazmur 50, aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Jadi dia menulis nama orang-orang yang berdiri di depannya, dan di depan setiap nama dia menulis dosa-dosa dari jenis yang sama yang telah dia lakukan. Dan itulah sebabnya ketika mereka melihat kelakuan mereka satu persatu, mulai dari yang lebih tua, mulai mundur dari tempat kejadian. Pendapat kedua ini diperkuat oleh kata Yunani, yaitu menulis dengan jarinya di tanah. Kata Yunani yang umum adalah graphe. Tapi kata yang digunakan di sini adalah katografe, yang artinya menulis surat tuntutan terhadap orang yang dituduh, seolah-olah Kristus sedang menulis tuduhan terhadap mereka yang datang untuk merajam wanita pezina ini. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk mengambil pertanyaan dari hadirin di studio. Pemirsa terkasih, sampai jumpa kembali setelah rehat. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Apa kabar? Ada pertanyaan? Silakan. Banyak orang yang menimbulkan kecurigaan dan mengatakan bahwa ada cerita yang ditambahkan ke kitab suci. Misalnya Horn, seorang bernama Horn, mengatakan bahwa kisah wanita yang tertangkap basah melakukan perzinahan ini ditambahkan dalam Injil Yohanes. Tolong jelaskan. Baik, maksud Anda cerita ini ditambahkan kemudian kepada Injil Yohanes. Bagaimana menurut Anda? Tentu saja tidak. Tanggapan ini salah. Yang benar adalah bahwa ketika dampak dari orang Yahudi Kristen, Yahudi yang memeluk agama Kristen pada agama Kristen semakin kuat. Cerita ini berbicara tentang kasih karunia yang luar biasa. Kasih karunia itu terlalu besar untuk dipahami oleh orang-orang Yahudi Kristen. Mereka tidak bisa mentolerir cerita ini. Jadi dalam beberapa salinan cerita ini tidak dapat disebutkan, tapi itu benar dan memiliki akarnya. Disebutkan dalam salinan lama. Tapi orang tidak bisa memahami dan menerima anugerah agung ini bahwa seorang wanita yang tertangkap basah melakukan perzinahan dapat dibawa kepada Kristus dan dia menyelamatkannya. Dan saya pada kenyataannya mengatakan bahwa cerita ini tidak disebutkan kecuali dalam Injil keempat, Injil Anak Allah. Karena tidak ada yang bisa membersihkan wanita seperti itu dari kesalahannya dan membebaskannya dari tuduhan itu kecuali Anak Allah. Tuhan palsu dalam Daniel pasal 6, ketika Daniel berkisah, Daniel orang yang beriman tapi Darius tidak bisa menolong atau menyelamatkannya. Meskipun Daniel tidak bersalah dan diadili menurut hukum yang cacat, tetapi Anak Allah sebagai perbandingan, ketika seorang wanita tertangkap basah dan dibawa kepadanya, dan hukum itu adalah hukum Tuhan yang sebenarnya. Karena dia adalah Anak Allah, dia bisa menyelamatkannya, bukan dengan mengorbankan keadilan, tetapi atas dasar keadilan ketika
dia disalib dan membayar denda secara penuh. Mari kita selangkah lebih maju. Tetapi pertanyaan yang sering diajukan bahwa Kristus di sini penuh belas kasihan. Ya, Aku juga tidak mengutukmu, tetapi hukum mengatakan dia harus dirajam. Lalu bagaimana Kristus mencapai keadilan? Bagaimana keadilan dan belas kasihan bertemu? saat dia menerima hukuman yang seharusnya dijatuhkan padanya, Anda ingat di Taman Getsemani, Kristus menarik diri dari murid-muridnya Tentang sebuah sekitar batu. pelemparan batu. Seolah-olah batu yang digunakan wanita itu untuk dirajam akan dilemparkan kepadanya, bukan Taman Getsemani, tetapi ketika dia pergi ke Golgota. Ketika dia berkata, menggunakan kata-kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada Filemon, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Sayalah yang melakukan perbuatan bodoh ini, saya melakukan dosa-dosa ini. Tetapi Kristus membayar perbuatan bodoh ini bukan hanya wanita itu, tetapi untuk setiap perbuatan bodoh yang dilakukan oleh orang-orang percaya di seluruh dunia. Kristus membayar harga penuh di kayu salib. Dapatkah Anda memperjelas gagasan tentang penggantian dengan memberikan contoh lainnya yang berbeda dari Alkitab? Tentang hal ini kita memiliki banyak hal untuk dikatakan. Benar. Dalam Injil Yohanes, Injil yang sama pasal 19, ketika Kristus tahu bahwa semuanya telah selesai untuk menggenapi kitab suci, katanya, "Aku haus," dan mereka memberinya anggur asam. Dia berkata sudah selesai. Ayat ini disebutkan dalam Mazmur 69. Apa yang terjadi dalam Mazmur 69 sebelum ayat ini? Karena dia tahu bahwa semuanya sudah selesai saat itu untuk menggenapi kitab suci, dia berkata, "Aku haus." Ketika Anda membaca Mazmur 69, Anda akan menemukan Kristus berkata, "Engkau mengenal celaku, malu dan nodahku." Apakah Kristus memiliki kebodohan? Apakah dia memiliki cela, malu, aib? Apakah dia memiliki kekurangan? Bukankah dia yang mengatakan dalam pasal yang sama, pasal 8, "Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Tidak, dia tidak memiliki dosa apapun, tetapi dia mengambil dosa-dosa kita dan menanggungnya. Ketika dia mengatakan dalam Mazmur yang sama, Mazmur 69, "Cela itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa." Cela, apakah dia memiliki cela? Atau ini celaan wanita itu? Dan celaan setiap orang yang memiliki sesuatu yang membuat malu, Kristus di kayu salib. Menanggung celaan ini atas nama kita untuk dapat mengucapkan kata-kata yang luar biasa ini. "Aku pun tidak menghukummu selama engkau menerima penebusan dan keselamatanku. Aku akan membebaskanmu dari hukuman, tetapi aku akan menanggungnya atas namaku, kejahatan ini dan semua perbuatan yang engkau telah lakukan." Jika saya ingin melihat cerita ini dari sudut yang lain, saya akan mengatakan bahwa kelompok ini yang menganggap diri mereka wali dan pengintai atas orang-orang dan menangkap wanita dalam perbuatan zinanya dan menganggap diri mereka lebih baik darinya. Ketika mereka memakai mesin ilahi dan cahaya ilahi, kita menemukan bahwa mereka memiliki masalah yang sama. Benar. Selama berabad-abad dan sampai hari ini, ada sekelompok orang yang berpikir bahwa mereka adalah pengintai atas orang-orang. Benar. Mereka mencoba mengatur perilaku masyarakat. Jadi apa yang bisa Anda ceritakan kepada mereka melalui cerita ini? Lihat surat Roma pasal 1 dan 2 memberi kita jawaban ilahi. Dalam pasal 1 surat Roma dikatakan bahwa ada orang-orang yang tidak saleh, yang tidak hanya melakukan dosa, tetapi sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukuman Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Mari kita katakan bahwa orang-orang ini durhaka dan jahat. Kita lihat di pasal 2, berikut adalah orang-orang baik yang mengutuk dosa dan mengatakan bahwa ini adalah kefasikan dan ini tabu, ini tidak benar dan tidak pantas. Kitab suci berkata, "Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama." Siapa yang dapat menulis pasal 2 surat Roma selain Allah? Anda menilai dan Anda jatuh dalam masalah yang sama. Di sini Tuhan mengungkapkan mereka, dan suatu hari orang seperti ini akan terungkap. Yaitu orang-orang yang memerintahkan sesamanya untuk berbuat baik dan melarang mereka melakukan dosa, keburukan, atau perbuatan jahat. Hari ini mereka berpikir bahwa mereka dapat menipu orang-orang, tapi hari yang mengerikan akan datang, di mana semua keburukan dan hal tersembunyi akan terungkap. Saudara, ayat dalam setiap orang ada kotak hitam yang akan dibuka pada hari terakhir. Rahasia Akan bersaksi manusia. tentang rahasia manusia dan beri mereka tahu masing-masing. Engkaulah orang itu, engkau yang mengutuk perjinahan, engkau sendiri tenggelam dalam perjinahan. Ketika cahaya ilahi menunjukkan mereka dan menyingkapkan kekurangan-kekurangan mereka, sekali lagi Yesus berbicara kepada mereka, "Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sebelum kita masuk ke bagian ini, berapa kali dalam Injil Yohanes Kristus berkata, akulah? Faktanya istilah akulah diulang sebanyak 21 kali dalam Injil Yohanes. Dari jumlah tersebut, akulah disertai dengan siapa dia disebutkan 14 kali. Dalam 7 ungkapan berbeda, 7 ungkapan berbeda ini adalah akulah roti kehidupan dan ini diulang 4 kali dalam pasal yang ke-6. Kemudian akulah terang dunia dan kita membaca ini di pasal 8 dan 9 2 kali. Kemudian akulah pintu diulang 2 kali dalam pasal 10. Akulah gembala yang baik 2 kali dalam pasal 10. Akulah kebangkitan dan hidup pasal 11. Akulah jalan kebenaran dan hidup pasal 14. Akulah pokok anggur yang benar pasal 15 2 kali. Jumlahnya 14 kali. Kemudian ada ayat-ayat lain seperti yang akan kita lihat dalam pasal ini di mana dia berkata, akulah, aku adalah aku. 7 kali lagi jadi waktunya adalah 21 kali dia berkata, akulah sama dengan 3 kali 7 sama dengan 21 kali dan akulah adalah salah satu gelar agung dan nama Tuhan. Dan inilah nama Tuhan, aku adalah aku. Salah satu nama Tuhan. Benar. Baik. Pemirsa terkasih, sampai jumpa setelah rehat. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Siapa yang sudah siap? Silakan. Mengapa Tuhan berkata di sini, akulah terang dunia, bukan yang lain, seperti akulah gembala yang baik atau akulah pokok anggur? Mengapa secara khusus dia mengatakan akulah terang dunia dalam kejadian ini? Saya menghubungkan ini dengan pasal 8 dan pasal 7 sebelumnya. Dan juga ke pasal 6, tapi mari kita fokus sekarang pada pasal 8. Mengapa Tuhan berkata, akulah terang dunia? Karena seperti yang dikatakan seseorang, Kristus sebenarnya disamakan dengan terang dalam kejadian ini. Dan serangga itu pergi dari terang. Persis seperti saat kita menyalakan lampu di sebuah ruangan, jika ada tikus atau serangga, mereka akan lari dan melarikan diri. Orang-orang itu melarikan diri, tetapi sayangnya melarikan diri kemana? Dan jika Anda melarikan diri dari Kristus, suatu hari Anda akan bertemu dengannya lagi. Mau tidak mau, jadi Anda pasti akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Jadi di sini dia berkata, akulah terang dunia yang bawa kebahagiaan ke dalam hati yang lelah. Seperti yang terjadi pada wanita malang yang hidup dalam kegelapan ini. Tetapi Tuhan kita memberinya terang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tetapi terang ini menyingkapkan orang lain, jadi mereka lolos dari pancarannya. Tetapi mereka akan menemuinya pada hari ketika tidak ada lagi jalan keluar. Bumi dan surga akan hilang, tetapi kemana orang-orang itu akan melarikan diri? Dan aku melihat orang mati, besar dan kecil berdiri di depan tahta. Ini tentang pasal 8. Jika kita bandingkan dengan pasal 7, kita telah mengetahui bahwa pasal 7 adalah tentang Hari Raya Pondok Daun. Dan pada Hari Raya Pondok Daun ada ritual Yahudi yang biasa mereka praktikkan dan Kristus ada di sana di tengah-tengah upacara yang besar ini. Mereka biasa menimba air dan menuangkannya ke hadapan di bait suci. Mereka digunakan untuk menyalakan bait juga. Jadi Kristus berbicara mengenai dirinya sebagai batu yang dipukul, sumber air di pasal sebelumnya. Datanglah padaku jika engkau haus, akulah yang memberikan air yang sebenarnya. Di pasal 8 saat mereka menyalakan bait dengan cahaya lampu, dia mengatakan pada mereka, akulah cahaya yang sebenarnya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jika kita ingin menggabungkan pasal 6, 7, dan 8, kita akan menemukan 3 simbol yang menakjubkan dari Perjanjian Lama. Dan ini menunjukkan pada kita hubungan-hubungan yang luar biasa antara kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, khususnya kitab Injil Yohanes. Dalam Yohanes 6, dia memberitahu kita tentang mana sebagai simbol Kristus. Pasal 7 menceritakan tentang batu yang dipukul sebagai simbol Kristus, dan pasal 8 memberitahu kita tentang awan dan tiang api sebagai simbol Kristus ketika dia berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Karena orang-orang ini dalam Perjanjian Lama mengikuti tiang awan dan tiang api. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara Yosef, kata-kata Tuhan kepada wanita itu di akhir dialognya dengan dia adalah, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.
Apakah cukup bagi Tuhan menyuruh seseorang untuk tidak berbuat dosa lalu orang itu pergi dan tidak pernah berbuat dosa lagi? Atau Kristus akan memberinya kemampuan untuk menjalani kehidupan yang baik? Sebenarnya itu tergantung pada siapa yang berbicara. Yang berbicara bukan orang biasa. Dia memberitahu kita di pasal 5, ketika dengan perkataannya ia menyembuhkan seorang pria yang telah terbaring di tempat tidur selama 38 tahun. Dan kemudian ia mengatakan kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini bukan orang biasa. Itu sebabnya dalam pasal 5 dia berkata, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Artinya bahwa orang mati yang mendengar suara Tuhan akan hidup. Inilah yang dimaksud dengan Kristus. Ketika Kristus mengatakan sesuatu sama sekali berbeda dengan ketika saya atau Anda mengatakan sesuatu. Ketika Kristus memberitahu wanita itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kata-kata yang disertai dengan kekuatan Otoritas. dan otoritas. Jadi dia bisa memberi wanita ini kekuatan untuk tidak berbuat dosa. Adapun kita bisa berharap, kita bisa menghimbau atau memperingatkan orang. Tapi kita tidak bisa membuat mereka patuh. Kata-kata kita tidak memiliki otoritas untuk mengubah orang. Tetapi yakinlah bahwa Kristus telah mengubah banyak kehidupan orang dengan sebuah kata yang memiliki otoritas karena titah raja berkuasa. Betapa dahsyatnya firman Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dan dia berkata di pasal 6, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Mungkin ada seseorang yang sedang memperhatikan kita sekarang dan dia memutuskan untuk menerima Kristus dan mengikutinya cepat atau lambat. Tapi ia takut akan masa depan, takut berbuat dosa lagi. Saya ingin meyakinkan dan memberitahu kemampuan apa yang Tuhan berikan kepada orang percaya yang memungkinkan dia untuk menjalani kehidupan yang benar dan tidak kembali ke kehidupan lamanya. Jika kita kembali ke Injil Yohanes pasal 3, kita akan menemukan bahwa Kristus melakukan dua hal. Satu dalam diri kita dan yang lainnya untuk kita. Apa yang ada dalam diri kita? Dia berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Apa artinya dilahirkan kembali? Ini berarti bahwa kita mendapatkan sifat yang tidak suka berdosa. Sifat yang dikatakan dalam 2 Petrus. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini untuk pekerjaan dalam kita, tetapi dia melakukan hal-hal untuk kita di luar kita. Yaitu bahwa anak manusia harus ditinggikan. Hal yang terjadi dalam diri kita mengubah keadaan kita. Dan hal yang terjadi untuk kita mengubah takdir kita. Jadi saya hari ini keadaan saya telah berubah. Dan keadaan saya telah berubah karena seseorang telah membayar hutang yang seharusnya saya bayar dan tidak akan pernah bisa membayarnya jika saya masuk ke dalam neraka. Ada pribadi yang telah menyelesaikan ini ketika ia digantung di kayu salib, ketika ia mati itu sebabnya ia berkata, sudah selesai. Saya di hadapan Anda sebagai ayat. Sebelum percaya, saya di bagian lain. Di dalam diri saya ada keinginan alami. Benar. Setelah percaya, hal baru apa yang saya ambil dari kemampuan baru ini dalam diri saya sehingga saya mampu mengalahkan dosa? Saya katakan dua hal. Apa saja? Hal pertama adalah watak yang baru, dan hal kedua adalah Roh Kudus. Watak baru Anda telah membuat Anda membenci dosa, tetapi sayangnya hal itu tidak memberikan pada Anda kekuatan. Jadi watak baru tidak sekuat watak lama. Seseorang telah menyamakan ini dengan Ismail dan Ishak. Ismail berusia sekitar 14 atau 15 tahun ketika Ishak berusia 2 tahun. Jadi Ishak lebih lemah dibandingkan dengan Ismail. Watak lama lebih kuat dari watak baru. Lebih kuat dari watak baru. Tetapi Tuhan telah memberi kita hal lain, yaitu Roh Kudus. Dengan Roh Kudus, Anda matikan perbuatan-perbuatan tubuh. Bersamaan watak baru telah mengubah sesuatu yang tidak terpisahkan. Saya dulu tidak menyukai hal baik, watak baru mulai menyukai hal ini, tetapi tidak bisa. Roh Kudus memberi Anda kemampuan dan kuasa yang pernah Anda lakukan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Benar. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Mari kita ulas Amin. episode ini bersama hadirin di studio. Siap? Ada seorang pria bernama Horn tentang pribadi yang Anda pernah dengar. Horn mengatakan bahwa apa yang disebutkan dalam Yohanes 8 dari 1 sampai 11, kisah wanita yang tertangkap basah melakukan perjinahan ditambah ke Injil Yohanes kemudian. Bagaimana kita bisa membalas ini? Ungkapan ini sebenarnya tidak benar, tapi hal ini dikatakan karena orang-orang Yahudi pada waktu itu memiliki hati yang keras. Mereka tidak bisa menyadari gagasan bahwa kasih karunia yang luar biasa akan menutupi seorang pezina yang tertangkap basah dan Kristus juga tidak menghukumnya. Jadi ini tidak benar dan bagian ini memiliki
Jejaknya secara historis, tetapi karena mereka tidak dapat menerima gagasan tentang anugerah yang luar biasa, mereka mengatakan bahwa bagian ini ditambahkan. Kristus, ketika mereka membawa kepadanya wanita yang tertangkap basah melakukan perzinahan, dia membungkuk dan menulis di tanah. Apa yang dia tulis, kita sudah pelajari. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ia membungkuk 2 kali. Sekali untuk menulis nama mereka dan yang sekali lagi untuk menulis dosa dari setiap mereka. Saudara Yosef memberitahu kita hal yang indah. Dia berkata bahwa pembungkuk 2 kali memberitahu kita tentang jalan Kristus. Ketika dia turun kepada kita dan disalibkan, dapatkah Anda membayangkan ini 2 kali? Membungkuk di sini dilakukan 2 kali. Pertama kali adalah ketika Tuhan Yesus datang dari surga ke bumi untuk menyelamatkan kita. Dan kali yang kedua adalah ketika dia disalib untuk menyelamatkan kita. Itu berarti dia membungkuk, pertama sebagai simbol inkarnasi, dan yang kedua ia disalibkan. Baik, Tuhan memberkati. Tuhan berkata pada hari raya Pondok Daun, akulah terang dunia. Adakah yang bisa mengingatkan saya apa hubungan antara kata-kata Kristus, akulah terang dunia, dengan pesta pondok? Tuhan berkata, akulah terang dunia karena sesungguhnya teranglah yang menyingkapkan kegelapan. Dan melalui yang disebutkan di dalam pasal 6, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa dia adalah mana yang sebenarnya. Pasal 7 memberitahu kita bahwa dia adalah batu yang dipukul dari mana air keluar. Dan di sini di pasal 8, hal ini mengacu pada tiang awan dan tiang api yang memimpin Israel di padang gurun. Dia berada di hari raya Pondok Daun di mana mereka biasa menuangkan air, pertama sebagai lambang batu yang dipukul, setelah itu mereka menyalakan lampu pada kaki Dian. Jadi dia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dia adalah terang sejati bagi dunia. Baik. Berapa nilai yang mereka harus dapat, Saudara Yosef? sangat baik. Benar. Sampai jumpa di episode yang mendatang. Tuhan memberkati Anda sekalian. Saudara Yosef, Tuhan memberkati usaha Tuhan Anda. berkati. Kami akan lanjutkan pembicaraan di episode yang mendatang. Amin. Pertanyaan episode ini adalah, berapa kali Kristus mengatakan tentang dirinya sendiri, akulah? Berapa kali Kristus mengatakan tentang dirinya sendiri, akulah? Berikan kami waktunya saat ia mengatakan akulah yang terhubung dengan sesuatu. Dan kami menjanjikan Anda hadiah yang berharga jika Anda menjawab semua pertanyaan tentang Injil Yohanes, yaitu 42 pertanyaan untuk 42 episode. Dan di akhir Injil kami akan mengirimkan hadiah yang berharga untuk Anda. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Kebenaran membebaskan, apa artinya? Beberapa orang berpikir bahwa ketika Kristus mengatakan bahwa dia adalah manusia, ini berarti bahwa dia bukan Tuhan. Sepertinya dia akan bunuh diri. Pikiran orang-orang Yahudi mengarah pada gagasan bahwa Kristus akan bunuh diri. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.